Selamat datang kembali di kelas online React Native bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini kita akan mempelajari proses penyimpanan data di dalam lokal aplikasi kita, yang biasa kita sebut dengan async storage. Setelah kita melihat flow register atau sign up, kita mengetahui bahwa ada suatu data yang akan sering digunakan berulang, seperti contohnya token, kemudian profile, seperti nama, kemudian email, dan juga foto, itu sering digunakan berulang, sehingga akan lebih baik jika data tersebut kita simpan di dalam local storage aplikasi kita. Bukan selalu untuk memanggil API, itu akan menghabiskan kuota data dari aplikasi kita. Maka dari itu, untuk menyimpan di dalam local storage, kita akan menggunakan library bernama async storage. Nah, async storage ini merupakan perpindahan dari async storage yang tadinya dibuat React Native, sekarang dialihkan ke React Native Community untuk pembuatannya. Jadi bagi kalian yang tadinya menggunakan async storage dari React Native, langsung pindahkan saja ke async storage React Native Community. Oke, untuk dokumentasinya bisa masuk ke sini. Nah, di sini kita bisa melihat cara installnya sangat mudah. Kita install saja yarn add React Native async storage ya, kita install. Baik, setelah selesai menginstal async storage-nya, kita akan restart dan juga install ulang aplikasinya, karena async storage ini menyentuh bagian Android, jadi perlu kita install ulang. Oke, baik, setelah selesai, untuk penggunaannya, kita bisa langsung masuk ke usage. Nah, cara penggunaannya, pertama kita akan import dulu async storage-nya, kemudian kita bisa menentukan dua cara nih, satu penyimpanannya dan satu lagi cara pemanggilannya. Nah, di sini ada dua sampel juga. Kalau menyimpan data yang berupa string saja, caranya seperti ini. Tapi kalau menyimpan data yang berupa objek, kita perlu merubah dulu menjadi JSON stringify. Cara membacanya juga ada. Nah, kalau kita lihat di sini, baik store data ataupun get data, ini merupakan function. Dan function ini pastinya kita akan sering gunakan berulang di dalam aplikasi kita. Nah, karena function ini sering digunakan berulang, maka kita akan simpan di dalam folder utils. Oke, kita akan import dulu. Kemudian kita masuk ke dalam folder utils. Mungkin kita berikan folder namanya storage. Nah, kemudian dalamnya seperti biasa ada index. Kemudian kita import dulu async storage-nya. Setelah itu, kita akan masukkan fungsi dari store datanya atau fungsi untuk menyimpan datanya. Yang mana yang akan kita gunakan? Sejauh ini, data-data kita kebanyakan data yang berbentuk objek. Maka dari itu, saya akan menggunakan yang storing object value seperti ini. Nah, kita paste di sini untuk fungsinya. Kemudian untuk membacanya juga sama, saya akan menggunakan yang reading object value. Oke, kita copy. Nah, kita paste di sini. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua fungsi untuk menyimpan, untuk mengambil datanya. Jangan lupa kalau sudah memiliki fungsi ini, kita export. Ini juga sama, kita export. Nah, kita baca satu-satu. Untuk menyimpan data, kita pasti mengirimkan data apa yang ingin disimpan. Nah, datanya kemungkinan besar adalah sebuah objek. Nah, objek ini nanti di sini akan dirubah menjadi sebuah string dengan menggunakan metode JSON stringify. Kemudian disimpan dalam JSON value. JSON value ini barulah disimpan di sini sebagai value. Kemudian selain itu kita perlu menentukan nama dari tempat penyimpanan kita. Contoh kita mau menyimpan data profile. Kita beri nama untuk penyimpanan tersebut. Contoh mungkin user profile namanya. Kemudian datanya adalah objek profile tersebut. Kemudian mungkin nanti ada juga data yang lainnya, mungkin seperti data transaksi. Mungkin kita bisa membuat namanya transaction, kemudian datanya berupa objek transaksinya. Tergantung dari kalian semua. Nah, berarti kita nanti akan memerlukan nama dari data yang akan kita simpan. Berarti selain daripada value, saya juga harus mengirimkan storage key-nya. Atau bisa disebut dengan key-nya juga cukup. Nah, kita akan menggunakan storage key, kita simpan sini.
Nah, storage key ini nanti bentuknya string ya, kita simpan. Oke, ini cara untuk menyimpan datanya. Nah, kalau error seperti apa? Mungkin kalau error kita bisa memanggil show message di sini. Kemudian kita berikan message gagal menyimpan di local storage. Kita berikan informasi bahwa kita gagal menyimpan di local storage kalau gagal menyimpan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk get datanya sama, kita baca juga di sini. Karena datanya tadi berupa objek, makanya cara mengambil datanya pertama kita panggil dulu storage key-nya. Oke, berarti kita akan butuh parameter di sini storage key. Nah, ini kita ganti menjadi storage key. Dipanggil storage key ini, kemudian disimpan menjadi JSON value. Kemudian dicek di sini, kalau JSON value-nya tidak null, berarti ada nilainya, maka JSON value ini akan diparsing. Tadinya kan string, kita rubah menjadi objek kembali. Nah, kalau sudah, dia akan di-return datanya ke depan. Nah, kalau gagal, kita munculkan juga sama show message-nya. Gagal mengambil data dari local storage. Oke. Nah, kita sudah memiliki dua fungsi ini. Jangan lupa kita akan ekspor di dalam utils. Export all from storage. Oke, kita simpan. Nah, sekarang di mana akan kita gunakan? Di sini, di halaman sign up register. Tadi kan kita melakukan proses call sign up action. Kita masuk nih ke sign up action. Nah, di sini sudah ada import Axios, show message, dan lain-lain importnya yang digunakan di dalam. Kemudian dilakukanlah proses calling API. Nah, di sini setelah proses call API register sukses, di sini kita memiliki data nih, REST datanya. REST data inilah yang akan kita simpan. Namun kalau kita lihat di dalam respon register, REST data itu isinya ada meta, ada data. Yang diperlukan yang mana? Bergantung. Nanti kita akan membuat dua kali penyimpanan. Satu penyimpanan token, yang satunya lagi penyimpanan data user. Nah, ada dua yang akan kita simpan, token dan juga user. Nah, pertama di sini kita akan simpan dulu nih. Kita simpan data user, kemudian yang kedua data tokennya kita simpan. Nah, kita mulai dari data user dulu. Apa yang kita lakukan? Kita panggil store data yang tadi kita buat di dalam utils, kita enter. Nah, ini secara otomatis akan auto import ya. Store data ini dari utils. Oke, kalau sudah kita kurung, di sini sudah ada informasi di VS Code. Yang pertama kita harus menentukan storage key-nya. Namanya mau apa kita simpan. Saya buat namanya user profile saja seperti ini. Kemudian koma, value-nya apa? Apa yang ingin kita simpan? Yang ingin kita simpan adalah res.data. Nah, kalau sampai sini meta dan datanya ikut semua. Saya kan maunya user aja nih. Berarti cukup resdata.data.user karena saya hanya ingin menyimpan data usernya saja. Oke, sudah. Kemudian untuk data token, nah yang akan saya simpan adalah token, nah isinya apa? Nah token itu kan strukturnya biasanya selalu sama nih, berir, spasi, tokennya. Nah kurang lebih data ini akan digunakan biasanya oleh authorization. Kita sudah pernah membuatnya yang ini. Nah, ini berupa string ya. Kalau kita gabungkan seperti ini, nanti dia berupa string. Nah, kita copy dulu di sini. Kemudian kita paste di sini. Nah, kalau kita paste di sini, di dalam store data yang tadi kita buat, fungsinya mensupportnya adalah bentuk objek, bukan dalam bentuk string. Nah, gimana cara merubahnya? Kita akan rubah dari sisi yang kita simpan saja. Kita simpan dalam bentuk objek di sini. Kita cut, simpan dalam bentuk objek, kita simpan dengan nama value. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk pemanggilannya tinggal kita panggil token.value. Nanti akan muncul
tokennya, sudah berisi barrier spasi token. Nah, seperti ini cara penyimpanan untuk token ya. Oke, sekarang kita sudah menyimpan data token kita. Nanti kita akan coba gunakan di dalam halaman user profile. Nah, di sini kita melakukan pengulangan yang sama di sini nih. Kita memanggil barrier dan token, di sini juga sama barrier dan token. Kita buat saja di sini sebuah variabel namanya token. Penulisan token kurang lebih seperti ini. Nah, berarti ini yang akan kita simpan di dalam sini. Value tokennya di sini. Kemudian yang ini juga bisa kita ganti, authorization-nya kita ganti menjadi token. Nah, jadi tidak berulang-ulang kita nulisnya. Biar lebih rapih lagi. Cukup di satu tempat untuk membuat variabel token. Kemudian token tersebut kita simpan. Digunakan lagi juga di sini, di dalam upload foto. Oke, kita simpan. Nah, kalau sudah disimpan, dan di sini kalau kita lihat di dalam proses upload foto, kita tidak memerlukan respon suksesnya. Sebenarnya kalau sukses, kita biarkan saja. Kalau error, baru kita munculkan message-nya. Sehingga responden ini tidak perlu kita munculkan, bisa kita remove untuk mengurangi codingan di dalam aplikasi kita. Kemudian kita juga tidak memerlukan show message success kalau registernya sukses, karena kalau sukses pasti berpindah halaman. Nah, ini kita remove juga untuk menghemat codingan, dan yang konsol biasakan untuk selalu di remove seperti ini. Oke. Nah, supaya mudah dibacanya seperti ini. Nah, saya hanya memindahkan saja ke dalam sebuah variabel supaya membacanya lebih enak. Oke, kita akan simpan dan kita akan lakukan proses registrasi user lagi. Create account. Kita continue. Alamatnya kita buat Jakarta, dan kita akan lakukan sign up now. Oke, proses sign up berhasil, complete. Kita akan mulai masuk ke find foods di sini. Oke, sekarang kita masuk ke halaman homepage. Nah, tadi kita sudah menyimpan user profile dan juga token. Sekarang kita akan menggunakannya di halaman homepage ini. Pertama, kita akan rubah dulu data profile ini nih, foto profile ini menjadi foto profile yang tadi saya upload. Caranya, kita akan buka halaman homepage. Nah, di sini di home profile, kita akan masuk ke home profile. Home profile ini sementara masih memanggil profile dummy di sini. Nah, kita akan memanggil local storage di sini. Caranya, kita akan menggunakan use effect yang kita import dari React. Nah, kemudian oke, di sini kita akan coba panggil get data, di mana get data kita akan import dari utils. Kemudian kita panggil namanya user profile. Oke, kemudian kita panggil then, baru kita lihat respon suksesnya. Kita console.log user profile. Nah, seperti ini. Kemudian kita munculkan responnya apa. Nah, sekarang untuk menggunakan data profile tersebut di dalam foto ini, kita bisa menggunakan state. Di sini kita akan membuat mungkin fotonya, kemudian set foto, use state. Nah, default awalnya mungkin kita bisa berikan profile dummy ya, untuk default awalnya fotonya. Nah, tapi nantinya kita akan rubah data tersebut di dalam sini. Nah, kalau kita lihat kan user profile itu isinya ada address, city, sampai di sini profile, foto, URL. Nah, berarti nanti di sini kita bisa merubah set foto, kita rubah menjadi sebuah objek URI, kita masukkan res.profile foto URL. Nah, jangan lupa kita tambahkan URI ya, karena kalau kita memanggil URL, kita harus tambahkan URI untuk memunculkan sebuah foto. Oke, kalau sudah, foto ini akan digunakan di dalam source ini.
Nah, jadi nanti untuk awal di render dia akan muncul ini dulu. Nah, tapi kalau ketika kita ambil dari local storage dan ada datanya, akan kita rubah dengan foto kita. Nah, kita simpan. Ups, salah saya menuliskannya user state, harusnya use state ya. Kita masukkan di sini use state-nya. Oke, kita simpan. Nah, seperti ada kesalahan. Oops, karena sebuah prettier, kita jadi masuk ke dalam array ya di sini. Kita perbaiki dulu. Harusnya masuknya di sini. Nah, masuk ke sini. Kita simpan. Nah, sekarang sudah masuk ya foto URL-nya. Oh, kita cek dulu nih profile foto URL-nya. Ternyata masih menggunakan UI avatar ya. Karena tadi proses registernya, bukan proses login-nya. Nah, nanti kalau kita sudah login, kita akan menggunakan foto sesuai dengan yang sudah kita buat. Nah, tapi di sini kita sudah menunjukkan bahwa proses pemanggilan dan penyimpanan local storage sudah berhasil, di mana di sini pemanggilannya kita sudah menggunakan profile foto URL untuk mengganti default foto dummy tadi. Nah, selanjutnya, nanti kita akan mulai perbaiki lagi untuk proses login, sehingga nanti dia bisa mengambil foto terupdate yang sudah kita upload. Demikian proses penyimpanan dan penggunaan data dari local storage atau async storage. Semoga bermanfaat.